Wahyu pasal 11 dari ayat 1 dan ayat 2. Nah, saudara, sebelum kita melihat ini, maka saya harapkan kita bisa melihat gambar bait Allah. Bait Allah dulu yang paling bawah. Hari ini kita konsentrasinya ke bait suci. Kalau itu sudah selesai, nah baru nanti kita masuk yang kedua ya. Nah, saudara, ini ada gambar. Nah, gambar ini adalah pembagian bait Allah atau dulu namanya tabernakel, disebut tema pertemuan. Jadi ada tiga ruang itu ya. Jadi ruang yang halaman, pelataran halaman. Ini disebut pelataran halaman itu mulai dari mesbah korban, kemudian ada kolam pembasuhan, dan di situ ada pelita emas. Nah, mulai dari kolam pembasuhan selesai, seperti orang-orang agama Islam kan sama ya. Jadi sebelum masuk ke masjid, mereka harus cuci dulu. Dan ini sama, prinsip-prinsipnya sama, upacara sama. Dan sampai mereka menuju ke Ka'bah yang batu hitam itu. Nah, itu pusat, kalau kita sebut sebagai tabut perjanjian. Nah, itu ada di atas itu, yang paling atas, yang kuning, yang dari emas. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu nanti, yang pasal 11 ayat 1 dan 2, itu dikatakan pelataran, bukan pelataran yang di dalam ini, yang ada mezbahnya, tapi pelataran yang di luar ini, pelataran luar. Ya, jadi nanti kalau kita berpikir supaya kita tahu bahwa pelataran yang ada di dalam ini adalah sudah masuk di dalam jaminan bait suci yang dijamin oleh kematian Kristus, yang dijamin oleh janji Tuhan. Dan orang yang masuk di dalam pelataran yang dalam itu pasti diselamatkan. Yang belum di luar, nah itu belum diselamatkan. Ya, kita akan teliti. Kita ini di mana? Di pelataran mana? Di dalam atau di luar? Ya, itu nanti diukur oleh dua saksi dan khususnya Yohanes ya nanti diminta untuk mengukur. Nah, kita akan melihat ini. Nah, dua saksi ini nanti kita baca dua saksi itu biasanya ditafsirkan sebagai Musa dan Elia. Ya, dikatakan demikian. Sebenarnya itu sebenarnya dua saksi itu nanti adalah gereja Tuhan. Nah, banyak tafsiran yang sudah mungkin 100 tahun dari dispensasi mengatakan bahwa dua saksi itu termasuk salah satunya itu Elia dan Yohanes Baptis. Nah, itu akan muncul lagi orang yang tanda petik yang sebagai Elia. Dan juga dua saksi ini adalah satunya Musa. Kan yang dipanggil Musa dan Elia. Nah, saudara, dianggap bahwa itu pribadi yang akan ada orang, dua orang gitu ya. Padahal di dalam Alkitab, saudara, semua yang ada dalam kitab Wahyu adalah lambang dan simbol. Bisa ngerti ya? Karena kita sudah belajar bahwa kitab ini adalah kitab pewahyuan yang bersifat apokaliptis. Sifatnya itu semua yang ada, bukan literal, bukan jasmani, bukan kalau disebut bait suci, itu bait suci yang ada di Israel yang dulu, gitu kan, yang ada di tanah Israel. Sebenarnya itu adalah lambang. Dan termasuk dua saksi ini adalah bukan dua pribadi, tetapi dia adalah menunjukkan kepada gereja. Dua saksi ini. Ya. Dua itu artinya apa? Dua itu artinya bisa dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru, Israel yang perjanjian lama, dan Israel gereja yang perjanjian baru. Nah, itu dua satu. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya dua orang. Nah, ini sama dengan dua saksi ini. Ya, semua diambil di sana. Tapi nanti kita akan lihat itu. Yang kita konsentrasi hari ini adalah bait suci. Nah, saudara, kita lihat ya, bait suci. Kita buka Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Ya, bulu itu seperti di lembah-lembah itu ada pohon-pohon yang menjorok keluar. Setelah itu bisa besar dan kalau dia sudah matang itu bisa diambil sebagai tongkat. Sebagai apa ya? Karena sudah keras gitu kan. Nah, itu bisa sebagai pengukur tongkat atau pelindung dan dipakaikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau bisa diambil sebagai bahan tongkat sebagai gembala atau tongkat untuk orang-orang yang berjalan untuk melindungi diri. Ini dikatakan bulu. Bulu itu sebenarnya bukan tongkat yang keras ya, tetapi bentuknya itu seperti pohon, tetapi dia bisa jadi tongkat.
Ya, kalau di sini mungkin di jalan-jalan itu kalau kita lihat pohon yang di pinggir jalan yang nggak besar, tetapi ada seperti dahan-dahannya, sore itu kemudian dirapikan, diambil dan dijadikan tongkat. Biasanya untuk mengukur karena dia panjangnya terus dia lurus dan akhirnya dipakai untuk mengukur apapun dia. Jadi kalau orang-orang istilahnya kalau zaman dulu itu istilahnya mengukur dengan satu tumbak gitu kan, bukan meter, tapi istilahnya itu tumbak, satu pohon yang dulu itu dipakai untuk mengukur. Nah biasanya orang-orang perjanjian lama itu pakai istilah hasta. Hasta itu 0,45 meter, 45 cm. Jadi kalau nanti 500 hasta, berarti sekitar hampir 220 meter. Jadi bait Allah itu diukur di dalam kitab Yehezkiel, nanti ini ada ya. Dan juga di dalam Zakaria, itu diukur itu 500 hasta. Jadi 220 lebih meter. Jadi itu diukur. Nah, artinya ukur apa? Itu lambang. Bukan diukur betul, diukur secara fisik, bukan. Itu artinya lambang. Diteliti, diukur, dan sudah ditakar oleh Tuhan. Mini tekel ufarsin itu sama, bahwa Tuanku punya kekuasaan, punya diukur oleh Tuhan. Nah itu artinya gitu. Imannya Petrus diukur oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, dan kalau aku tidak doakan kamu Petrus, kamu sedang ditampi oleh iblis seperti diayak, tahu diayak ya? Ditampi diayak, dan kemudian waktu kamu hidupmu adalah hidup yang ringan, hidupmu adalah hidup yang tidak memiliki Kristus, tidak memiliki nilainya, maka waktu iblis meniup kamu, kamu akan menjadi senang, keluar dari penampian, dan kamu akan binasa. Tetapi karena aku sudah mendoakan engkau, aku sudah memberikan janjiku padamu, maka engkau tetap tinggal, dan engkau tidak dibinasakan. Nah, setelah itu janji-janji Tuhan ya. Nah, kita akan melihat ini. Coba perhatikan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata berikut. Ini perintah. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi jelas ya, ada perintah. Dia supaya bangun, dia supaya betul-betul bekerja, dia aktif, dan dia juga punya satu, seperti orang itu punya satu keinginan yang sangat kuat, dan kemudian diminta oleh Tuhan mengukur, ukurlah bait suci. Bait suci disuruh mengukur, bukan bentuk yang arti literal. Oh ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggi berapa, bukan arti itu. Tetapi mengukur artinya mengukur kualitas hidup jemaat yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi jumlahnya diukur, hatinya diukur, pengertiannya diukur, kesetiaannya diukur, dan semua diukur oleh Tuhan. Oleh apa? Oleh bulu ini. Oleh tongkat ini. Nah, sudah banyak orang mengatakan tongkat itu artinya adalah Torah. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang dipakai untuk sebagai gembala, dipakai untuk sebagai pertahanan, dan bulu yang berbentuk tongkat itu, saudara, itu adalah seperti pengukur dari Tuhan, dan yang bisa mengukur, dan Tuhan meminta supaya rasul mengukur, rasul Yohanes mengukur. Jadi apakah benarkah jemaat itu adalah milik Allah? Jemaat adalah setia kepada Allah dan berjalan di dalam kehendak Allah. Itu artinya gitu. Dan ini dibatasi oleh apa? Oleh bait suci. Batasnya apa? Diukur. Ada batasnya, ada lingkaran kekudusan, ada lingkaran keselamatan, dan semua yang diukur dengan bulu ini adalah orang-orang yang percaya. Di luar yang tidak diukur, yang dibiarkan tidak diukur, dibiarkan saja, itu semua binasa. Nah, apa yang menyebabkan kita tahu diukur itu berarti anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah yang tidak diukur? Dari mana kita tahu? Kita ini orang yang sudah diukur atau belum? Saudara, banyak orang Kristen KTP.
banyak orang Kristen berpikir tentang gereja saja sampai hari ini, itu banyak yang tidak tahu. Ditanya, kamu ke gereja mana? Oh iya, ke jalan ini gereja ini disebut ya. Oh, terus tanya, gerejamu itu imamnya siapa? Pendetanya siapa? Kita sebut pendetanya ini, kan gitu kan? Karena itu adalah gereja yang organisasi, yang kita lihat. Nah, saudara, dengan pengertian gereja yang nampak itu, yang sehari-hari yang organisasi, yang berupa gedung, ada orangnya semuanya, saudara, kemudian kita tidak pernah bisa kenal gereja yang sejati. Karena gereja bukan itu. Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah mengatakan gereja adalah bentuk bait Allah. Nggak ada satupun. Dari Matius sampai Wahyu. Nggak pernah menunjukkan pada tempat gedung, nggak ada. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa gedung yang dibanggakan bangsa Israel, bait suci itu bait Allah. Itu Tuhan katakan, aku akan runtuhkan. Kenapa? Karena kamu membunuh anak manusia. Aku akan runtuhkan. Kenapa bait Allah diruntuhkan? Karena bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Dan tidak akan bisa dibangun lagi. Sampai kapanpun. Dan saya percaya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar. Sekarang ini, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Temple of Doom, di mana dikatakan di situ ada tempat lahirnya Abraham. Ya, itu semua sebenarnya mitos semua. Saudara, bayangkan dua kekuatan Yahudi, terus kemudian ya juga Kristen di sana, dan di situ ada masjid yang dibanggakan oleh orang-orang Islam. Yang kalau pergi ke Ka'bah itu pasti ke sana. Coba itu diruntuhkan dan kemudian dibangun bait suci. Tanda petik yang ketiga. Bait suci yang pertama itu bait suci Salomo. Bait suci kedua bait suci yang diulang oleh Herodes zaman Tuhan Yesus. Dan sekarang ketiga. Sebenarnya ada 4. Sebelum ada bait suci namanya tabernakel, kemah pertemuan, yang seperti yang gambar tadi, yang sederhana. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat sekarang ini, kenapa bangsa Israel kemudian menolak Kristus dan secara otomatis seluruh ibadah penebusan, ibadah orang Israel yang berupa ritual semua itu, yang membawa anak domba semua, saudara, itu semua adalah lambang, dan lambang itu sudah selesai dilakukan, digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua berhenti, jangan bangun lagi bait Allah. Maka saya kalau lihat orang-orang Kristen mulai masang 7 kaki dian gitu kan, terus masang lagi ada mesbah, dan paling gila memasang mimbarnya adalah tabut perjanjian. Di Semarang ada itu, satu gereja besar. Mimbarnya itu di depannya, dan beberapa gereja di Eropa ada. Mimbarnya apa? Tabut perjanjian. Yang dari lapisan emas itu. Tapi saya percaya nggak lapisan emas itu. Kayak emas gitu, kuningan gitu kan. Dan itu bagus sekali. Dan itu mahal sekali, bisa ratusan juta ya. Saudara pakai itu. Saya tanya, saudara. Terus gereja-gereja yang tidak punya mimbar yang dari tabut perjanjian, nggak sah. Kenapa nggak sah? Ini, saudara, waktu saya mendengarkan orang-orang itu datang pada saya, tadi kemudian berbicara tentang ornamen itu, jadi peralatan tetek bengek itu, terus saya beritahu mereka, kamu tahu nggak, Tuhan Yesus itu mati karena kamu dirikan itu. Sekarang kamu mau membunuh dan mau menyalibkan Yesus kedua kali dengan apa? Mendirikan kembali semua. Tabut perjanjian dikasih semua, ada perlu dikasih tirai. Ya, imam besar di belakang, dan yang ketemu kepada Tuhan imam besar. Nah, setelah itu imam besar ketemu Tuhan, terus dia keluar dari tirai itu buka seret, gitu kan? Terus dia berkhotbah, saya bertemu Tuhan, saya berkhotbah hari ini. Suara Tuhan mengatakan pada saya. Nah, gitu. Itu setahun sekali, loh. Terus kemudian, ke gereja kurang mantep ini. Ada gereja-gereja yang ortodoks, sebenarnya disuruh suruh cuci kaki dulu, cuci muka dulu, kayak orang Islam. Ada gereja-gereja yang menerapkan seperti perjanjian lama, kolam pembasuhan, gitu kan.
Saudara, semua orang-orang yang melakukan ini, mereka tidak pernah mengenal apa itu gereja. Mereka masih seperti Petrus, masih seperti Yohanes, masih seperti semua murid Tuhan Yesus, pikirannya itu masih seperti perjanjian lama. Maka waktu Tuhan Yesus mengatakan semua kalimat, mereka nggak ada yang ngerti. Sampai dia mati pun, mereka nggak tahu bait Allah itu apa. Dan sampai hari ini gereja pun sama. Masuk ke dalam dosa yang sama. Dosa apa itu? Mereka berpikir gereja, ya ini gedung, ini gereja, ini gereja. Saudara, gereja bukan gedung. Bait suci itu adalah Allah sendiri. Bait sucinya siapa? Allah sendiri itu bait sucinya. Dalam kitab Wahyu dijelaskan. Sangat jelas. Dan karena Allah memberikan tubuhnya, dagingnya, darahnya kepada orang percaya, maka setiap orang percaya adalah bait Allah, bait suci. Kita semua lah gerejanya, bait sucinya kita. Dimanapun kita berada, 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul, kita menyanyi, gereja berdiri, kerajaan Allah berdiri. Nggak perlu gedung, nggak perlu macam-macam. Nah itu yang benar, Sir. Waktu ada di tempat yang sulit, gereja yang sulit berdiri gedungnya, nggak ada gedungnya gereja. Dan tidak ada orang Kristen sana. Saya tanya, di mana orang Kristen? Banyak. Di Somalia, di Uganda, semua dulu yang orang Kristen banyak dibunuh. Di mana mereka? Mereka satu keluarga gereja Tuhan. Nggak ada gereja, nggak ada apa. Mereka berada di tempat-tempat yang mungkin terpencil dimanapun. Saudara, di China sampai hari ini tidak diizinkan ada gereja. Sampai hari ini. Dan yang boleh bangun gereja pemerintah. Dibangunin gereja besar. Saya pernah ke Beijing. Perlu lihat gereja. Bagus sekali gereja itu. Untuk 1.000 orang lebih. Ya, Pak Roni pernah main di sana atau berapa tahun. Tapi akhirnya harus keluar. Terus saya ke gereja yang lain juga yang sama. Atau di satu tempat yang lebih kecil. Tapi waktu masuk duduk, pujian kepada Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Nggak ada. Nama Yesus disebut tidak boleh. Saudara nyembah memuji Tuhan nggak boleh. Tapi ada surat dari pemerintah, ada wejangan dari pemerintah, ada khotbah dari pemerintah. Khotbahnya apa? Bahwa China dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu presiden. Jadi presiden itu Allahmu. Terus mereka tanya, yang sebut saya Li Lause. Ini gereja enggak? Saya katakan, enggak. Duh, terus gereja sejati gimana? Ya kalian. Itu bukan gereja. Si Yesus nggak ada, firman Tuhan nggak ada, semua terus yang ada ya udah kamu nyanyi pun nama Yesus pun nggak boleh, disebut Tuhan Allah nggak boleh, pemimpin nggak boleh. Nah, ini gereja apa? Ya gerejanya pemerintah, yang semua disetting oleh pemerintah, semua untuk kepentingan pemerintah. Loh ada gereja seperti itu banyak, di Indonesia pun banyak. Gereja yang nurut pemerintah ada, saudara. Gereja yang dapat duit dari pemerintah, nurut pemerintah semua. Itu bukan gereja. Nah, gereja itu apa? Gereja adalah Allah sendiri bait Allah, Yesuslah bait Allah, Bapa itulah bait Allah, Roh Kudus bait Allah. Dan kemudian aku akan menyatu dengan kamu. Kamu diciptakan serupa gambar dengan Allah dan kita akan bersama-sama menyatu. Nah, itu adalah bait Allah. Jadi kalau Allah memberikan hidupnya pada kita, hidupku adalah hidup Allah, hidupku adalah hidup Kristus. Dalam hidupku ada Kristus. Jadi kamu siapa? Ya kamu adalah bait Allah. Kita yang bait Allah. Jadi setiap kali kita ke gereja, saudara ingat, gereja, saya masuk gereja. Bukan, gereja di sini. Ngapain kamu masuk lagi? Betul ya? Nah, saudara perhatikan, gereja secara fisik dimulai dari mana? Oh, masuk, cuci kaki dulu, dibasuh, kemudian bersih, kemudian diterangkan oleh firman Tuhan, kemudian makan roti, dan semua sampai ke dalam menunggu firman, menunggu kehendak Allah, dan mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, gereja perjanjian baru bukan seperti perjanjian lama, yang dimulai dengan apa? Dengan ritual semua. Masuk ke dalam. Dan nunggunya lama, sampai kemudian paling dalam, hanya boleh satu orang, nggak boleh orang lain. Imam besar yang boleh ke sana, imam agung boleh ke sana.
Jadi saudara-saudara nggak bisa tembus masuk ke ruang Maha Kudus, nggak ada bisa tembus. Orang yang dipilih Tuhan baru tembus, yang mewakili semua bangsa Israel yang berdosa itu, baru tembus. Jadi bayangkan saudara, membangun ritual yang begitu rumit, yang aturannya luar biasa itu, dan persyaratannya harus orang-orang Lewi dipilih kemudian jadi imam, kemudian dipilih lagi imam yang paling imam siapa, terus masuk ruang kudus, ruang Maha Kudus, dan ada tidak yang ketemu Tuhan, hanya yang dipilih Tuhan. Enggak semua orang bisa ketemu Tuhan. Perjanjian baru apa yang dikatakan? Kalau dalam perjanjian baru apa itu? Saudara tahu, semua sudah dirobek pada Tuhan, dikoyak oleh Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 27 ayat 51. Tirai dalam bait Allah itu bergoncang dan kemudian terjadi gempa bumi, dan saudara, tirai yang besar itu yang bagus itu dari atas ke bawah itu. Dan kita beribadah bukan dari mana? Dari kaki. Kita beribadah dari mana? Dari kepala yang dimahkotai dulu. Beribadah dari mana kamu? Bukan dari kakimu dicuci, bukan. Dari hatimu. Keluar semua ibadah yang sejati. Jadi kalau kamu tidak memiliki Kristus, kamu lakukan apapun, kamu tetap di luar pelataran. Kamu tidak pernah diterima oleh Tuhan. Nah itu Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Jadi kita semua sudah diukur. Oh ini anak-anak Tuhan sudah diukur, sudah mendapatkan jaminan. Dan dikatakan di sini, ya, bait suci. Ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, beribadah di dalamnya. Terus ayat kedua. Tetapi, nah sore di sini ada pengecualian. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Nah, gambar tadi bait suci sebelah luar itu bukan di kotak yang di dalam ini. Ini di luar. Bukan di halaman itu, halaman luar. Bukan di dalam. Yang di dalam masuk, sudah diukur. Pak, saya ini di dalam atau di luar halaman, Pak? Nah, sekarang nanti saudara dengar, saudara cek diri kita. Saya di mana? Sudah di dalam atau sedang masuk ke dalam? Atau saya sudah dijamin di dalam? Kan beda. Banyak orang sekarang belum Kristen, yang masih agama lainnya, terus kemudian bertobat, percaya, nah dia masuk. Nah itu yang dari luar. Tetapi, saudara perhatikan, dikatakan di sini, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di luar, saudara, itu adalah orang-orang yang tidak pernah masuk sebagai gereja yang sejati. Mereka masuk di dalam persekutuan dengan orang percaya dengan gereja Tuhan, tapi Tuhan tetap meletakkan mereka di luar, diukur oleh Tuhan. Sudah dibatas, kamu tidak di dalam, kamu di luar. Saudara, Wahyu 11 dari pasal 7 sampai 11 adalah wahyu penghakiman. Bukan redemption, tetapi condemnation. Bukan penebusan, tapi ini adalah penghukuman. Jadi Wahyu pasal 11 ini adalah mau menip sangkakala yang ketujuh. Setelah itu cawan murka Allah ditumpahkan satu-satu. Ke siapa? Orang-orang di luar dari bait suci. Pak, bagaimana kalau saya nggak ngerti gereja yang seperti Bapak jelaskan? Sampai hari ini saya nggak tahu. Ya minta kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan jamin kita. Tapi setiap orang yang mengerti dengan sungguh-sungguh, mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, mereka lebih terjamin di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maka belajar firman Tuhan itu, saudara, semakin mengokohkan kita, semakin memastikan, mengafirmasi iman kita. Jadi kita betul-betul, oh berarti saya sudah di dalam Kristus, saya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman kamu baca terus memberikan kamu kekuatan, jaminan semuanya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kok kayaknya saya nggak di sini. Nah, saudara berada di pelataran luar atau dalam. Saudara jangan macam-macam dengan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah minta untuk kita diukur, nggak ada satu orang pun yang bisa
Meminta Tuhan, Tuhan tolong aku masih dalam. Nggak ada. Saudara. Kalau sudah diukur, artinya apa? Sudah ditetapkan yang di luar, buang semuanya. Yang di luar, binasa semuanya. Saudara, dikatakan dalam, kemarin saya membaca satu, ini ya, dari Gospel Coalition, yang punyanya Tim Keller dengan Profesor Dickerson. Mereka lagi mengadakan satu survei penelitian. Saudara. Tentang apa? Tentang dengan kondisi sekarang ini, Amerika ini, khususnya Amerika, dengan kondisi sekarang ini, bagaimanakah orang-orang Kristen itu untuk bisa melewati itu semua dengan hidup yang berkarakter ilahi. Saudara, dia tidak meneliti yang di luar daripada gereja Gospel Coalition, yang mereka ada sekitar berapa puluh gereja. Dan ada juga di Korea. Nah, jadi Gospel Coalition ada satu gereja Korea beraliansi dengan mereka. Nah, di Indonesia itu ada yang beberapa orang mengusulkan, Pak, ikut aja dengan Profesor Kersen. Kan Gospel Coalition sama, Christ Center-nya juga semua sama. Iya, betul. Tapi saya pikir organisasi di sini agak rumit. Ya, kenapa rumit? Harus ada sinode di sini. Nggak mungkin bersinode di sini, karena itu dilarang. Nah, saudara, kemudian ditemukanlah satu yang membuat mereka itu terkejut. Apa itu? Saudara, setelah diteliti dengan baik-baik, apa yang terjadi dengan gereja mereka sudah merasakan bahwa mereka sudah memberitakan firman Tuhan benar semuanya gini. Saudara, perhatikan, saudara. Dibawa dalam satu survei kejujuran, di gereja mereka ada 7 LGBT. Padahal tahun lalu nggak ada, saudara. Lebih dari 2-3 tahun nggak ada dia. Begitu dia kemudian teliti dan orang-orang itu tidak memberikan nama, tapi supaya bebas yang jujur ngomong gitu, semua kayak. Dan ada 7 yang betul-betul sudah terjun dan sudah mengidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak bergender laki-laki dengan jelas atau perempuan dengan jelas. Terus diteliti lagi, saudara. Wah. Jadi apa yang terlihat di depan dengan apa yang terlihat dalam setiap pribadi beda jauh, saudara. Dan ada seorang anak muda, ya, ada seorang muda, kelihatannya begitu aktif, begitu luar biasa, dan begitu bagus. Dan dia lulus S2 dari sekolah teologi. Dan kemudian dipercayakan satu gereja dan berada di sana. Nah, saudara, apa yang terjadi di sana? Setelah diteliti di gereja itu kan, terus kemudian ditemukan bahwa dia adalah orang yang pernah membunuh orang. Dan polisi lagi cari dia. Tapi dia bisa menutup semua di dalam semua kerohanian, saudara. Dia bisa memimpin, dia bisa, pokoknya orang nggak nyangka dia. Nah, ini ada lagi, saudara. Ya ini sangat gampang aja. Ada seorang ibu, kemudian kena penyakit. Ibu ini baru punya anak satu, kena penyakit AIDS. Dan dokternya tanya, saudara-saudara, ini penyakit AIDS ini penyakit ya hubungan kelamin. Berarti ada sesuatu yang kamu nggak mungkin ini ujuk-ujuk datang seperti ini. Terus dia tanya, apakah kamu dulu adalah pergaulanmu free sex? Enggak, Pak, aku orang gereja begini. Oke, nah sekarang suamimu gimana? Suami saya juga orang gereja. Kakeknya dia itu majelis, papanya majelis, dan dia sekarang calon majelis. Setelah diselidiki bahwa dia membunuh karena apa? Saudara, waktu dia masih remaja, dia punya kekasih, cinta sehati, sejiwa. Tapi laki-laki itu remaja. Sampai dia kemudian mau kuliah. Dan waktu dia kuliah, saudara, kecemburuan.
laki-laki pacaran, kemudian dia suka laki-laki yang lain, cemburu. Nah, cemburu itu membuat dia ingin membunuh. Dan dia tutup itu udah lama, 1 tahun, 2 tahun, sampai lebih 10 tahun. Dari mana dia bisa kena penyakit? Hubungan homoseksual. Nah, itu dari akibat orang ini melaporkan dan kemudian dokter tahu semuanya, ditanya semuanya, akhirnya semua kebongkar. Ini apa ini semua? Saudara, kok bisa seperti itu? Saya tanya sekarang, gereja itu apa? Kenyataan itu apa? Saudara, kalau kita tahu bahwa gereja adalah tempat orang berdosa datang pada Tuhan dan mohon ampun pada Tuhan. Gereja adalah kita. Setiap kali kita ingat apa yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup kita, dalam segala jatuh bangun daripada seluruh hidup kita, saudara, ada satu ular tembaga yang memberikan jaminan pada kita. Jika engkau melihat dia, engkau sembuh. Kapanpun engkau berdosa, engkau dijamin engkau sembuh. Kapanpun berdosa, engkau sembuh. Nah, berarti kamu berada di mana? Kamu berada di dalam pelataran yang diukur oleh Tuhan. Bagaimana dia berada di luar? Saudara, yang di luar adalah mereka yang semuanya memalsukan dan kemudian menutupi semua apa yang mereka tanda petik. Hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Mereka tampilkan sebagai yang disukai oleh jemaat. Saudara, ini adalah hidup penuh dengan kemunafikan. Siapa yang melakukan ini? Yang orang-orang harusnya berada di dalam, orang Farisi ahli Taurat, itu oleh Tuhan Yesus katakan, kamu berada di luar. Jadi tidak jaminan orang organisasi ada imam di situ, kemudian dia orang yang begitu tega, orang yang meres orang yang mengambil uang jaga-jaga. Dan kemudian apa? Untuk kemewahan dia, untuk hidup senang-senang pesta-pesta. Saudara, itu adalah orang yang tidak diukur oleh Tuhan. Dan Tuhan mengukur semuanya. Jadi apa sih kita datang motivasi kita ke tempat kita beribadah? Oh iya Pak, karena saya tugas. Kalau saya, ya karena saya kan khotbah. Kan tanggung jawab saya khotbah. Saudara, jika saya cuma melihat itu sebagai bagian daripada tugas saya, bagian ini saya semuanya. Saudara, saya percaya kalau diukur oleh Tuhan dengan disiplin sempurna dari Tuhan, nggak ada satu orang yang melakukan pelayanan yang bisa diloloskan Tuhan dan dikatakan engkau sempurna, nggak ada. Nggak ada. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sembarangan di dalam pelayanan, sesuka hatinya dalam pelayanan, kamu pikir bebas, kenapa? Oh kan Tuhan ampuni saya. Itu sama dengan orang yang secara serius, tetapi di luar daripada pelataran yang di dalam mesbah dan juga bait Allah. Dan orang-orang yang hidupnya, oh saya kan dijamin oleh Tuhan. Ya nanti kalau salah ya berdoa dan minta ampun selesai. Orang-orang semua ini adalah orang yang di luar, yang tidak diukur oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat ini kalimat ini ya. Perhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Kenapa boleh mengukur? Tuhan menetapkan, saudara. Bayangkan. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya. 3,5 tahun. Nah, saudara, kita lihat ini. Karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Bahwa itu adalah sudah dibebaskan dan mereka mau merayakan semua kehancuran itu mereka biarkan. Tapi yang umatku, aku ukur semua. Dan tidak boleh keluar. Nah, sekarang pertanyaan adalah, bait suci itu betulkah? Bait suci itu adalah secara fisik literal. Saudara, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Kita lihat ini. Dalam Wahyu pasal 21, supaya kita tahu, bait suci itu apa?
Ya, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, betul ya? Yerusalem yang baru turun dari surga, bukan Yerusalem yang sekarang ini ibu kota Israel. Bukan, saudara. Tapi banyak orang menafsirkan, oh Yerusalem yang itu, nanti Yesus datang di Yerusalem itu. No. Yerusalem di surga. Zion itu di surga. Turun dari surga. Jadi Yerusalem turun dari surga. Apa itu kota turun dari surga? Saudara, itu adalah pemerintahan Allah, kekuatan Allah, dan seluruh sistem kerajaan surgawi itu diwakili dengan keberadaan kota Yerusalem. Dikatakan di sini, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru ya, bukan Yerusalem yang fisik itu kan, yang lambang itu kan. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya tanya, siapa ini? Apa lambang gereja? Dan apa lambang Tuhan? Pengantin laki-laki, Kristus. Dan apa lambang dari gereja? Pengantin perempuan. Ya, kita lihat ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus. Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Nah, perhatikan ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmis jernih seperti kristal. Dan dikatakan di sini, dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama kedua suku Israel. Jadi gedung yang kita lihat sebagai penglihatan Rasul Yohanes itu, bait suci Yerusalem yang baru itu, kota yang indah itu, saudara, itu semua tembok-temboknya dan seluruhnya itu adalah 12 suku Israel yang mengelilingi. 24 tua-tua. Jadi itulah bait suci. Dasarnya adalah para rasul dan nabi-nabi. Dan kemudian dibangun di atasnya, dan kemudian di atasnya malaikat-malaikat semua melindungi dan memuji-muji kemuliaan Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan bait Allah, bait suci kota Yerusalem yang sekarang ada di Israel, yang akan dibangun bait suci yang ketiga. Saudara, nggak ada sama sekali. Nggak ada tafsiran yang seperti itu. Nggak ada kata-kata seperti itu. Dan ini puncaknya yang kita bisa tahu adalah yang paling jelas bait suci itu siapa dan apa bait suci itu hanya di dalam kitab Wahyu. Tetapi kita sudah mendengarkan bahwa oh bait suci itu ya itu yang Yerusalem itu bait suci ya bait suci bait Allah itu. Dan itu akan di sana, Tuhan akan di sana, datang di sana. Saudara, itu semuanya sudah kita sudah dibawa dalam cengkraman penafsiran yang puluhan tahun mungkin ratusan tahun kita nggak tahu bahwa itu di dalam kesesatan. Jadi saudara, kalau saya sekarang sendirian, saya kan gereja Tuhan. Betul kan? Kalau gereja Tuhan, saudara, gereja itu tidak pernah, gereja itu tunggal satu. Gereja itu selalu jamak. Tuhan tidak pernah tunggal satu. Tuhan selalu jamak. Sama. Sifat Allah yang tidak pernah personal monoteisme dalam personal tunggal pribadi, bukan. Tapi satu kesatuan. Gereja juga sama, punya satu prinsip jiwanya sama dengan apa yang ada dalam diri Allah. Allah tidak pernah Allah itu sendirian, alone. Allah tidak pernah kesepian karena Allah ada Anak, ada Roh Kudus. Gereja juga sama, gereja tidak pernah diciptakan Tuhan. Satu gereja, udah kamu gereja satu tunggal. No, gereja adalah imamat rajani. Disebutkan dengan jelas, gereja adalah saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan satu orang, bukan orang-orang. Jadi gereja tidak pernah berdiri karena satu orang sendirian itu ada gereja. Gereja berdiri karena gereja itu diikat oleh tubuh Kristus yang lain. Nah, itu baru gereja. Saya beri contoh. Ya, saya punya teman di Jakarta. Seorang pendeta. Dan sudah lama ya, jadi saya sudah lama ketemu. Terus dia mengatakan begini, Pak,
Ditanya gitu ya, pelayanan apa yang paling menyusahkan? Saya beritahu, pelayanan yang paling menyusahkan. Ya, pelayanan yang menyusahkan itu adalah cuma satu. Yang paling menyusahkan itu malas. Alkitab mengatakan betapa lambainya hatimu, malas itu. Yesus sendiri ngomong, wah kalau saya itu ini Pak, ya, dia beritahu, saya itu paling nggak suka. Ada jemaat yang mengusik saya waktu saya mempersiapkan khotbah dan kemudian minta jemaat itu supaya datang ke rumah dia. Untuk apa? Untuk mendoakan karena mamanya sakit, karena apapun gitu ya. Tapi dia sudah mengatakan, pokoknya kalau saya sudah Jumat malam sampai hari Minggu, saya tidak mau diganggu dan tidak mau saya berhubungan dengan siapapun. Hebat ya. Seolah-olah itu, wah ini waktunya pendeta, ini hamba Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi dia tuh nggak boleh diganggu sama sekali. Bahkan setan pun nggak boleh datang. Kenapa? Saking kudusnya gitu kan. Waktunya juga kudus. Terus jemaatnya ganggu dia. Nah, saudara saya beritahu dia. Menurut kamu gereja itu apa? Satu orang atau kumpulan? Dia jelaskan, oh iya, gereja itu kan 2-3 orang berkumpul gitu. Terus saya tanya, kalau kamu melayani Tuhan, terus kamu tidak mau diganggu, dan kamu mengatakan bahwa ini pelayanan ini merupakan pelayanan yang kamu serius dan kemudian tidak, saya tanya, jangan jadi hamba Tuhan. Jangan jadi gereja Tuhan. Sama dengan kita kawin, ya kan? Kita kawin. Terus kita punya anak. Kita beritahu anak kita, oh ya, Papa punya waktu untuk kamu Senin sampai Jumat. Di luar Senin Jumat, kamu nggak boleh hubungi Papa. Papa serius. Saya tanya, semua apa yang dikatakan papanya menghentikan semua hak daripada anak dan papa itu dalam ikatan daging dan dibuat ikatan organisasi. Itu gugur sendiri. Kenapa gugur? Karena kamu papanya. Kamu bukan majikannya. Anakmu bukan gendukmu. Tahu genduk? Bukan pembantumu, jongosmu. Jadi kalau anakmu sekarang ada masalah dan kemudian dia kemudian kecepit gitu kan, Pak, sorry, kenapa? Papa punya sahabat nyiapin firman Tuhan. Pak, ini anakmu. Ya, kenapa? Nah ini tuh, ini papanya gendeng. Ini papanya Eden ini. Nah orang-orang Farisi ahli Taurat itu sama seperti ini loh. Kenapa? Asal kepentingan saya, nggak mau tahu saya kamu. Nah, saudara gereja kita adalah saudara tidak pernah keluar dari ikatan satu sama lain. Dan kalau kita bergereja, saudara jangan pernah kita berpikir untuk kepentingan diri. Nggak ada itu. Semua hidup kita adalah siap untuk melayani dan mengasihi sesama kita. Bahkan orang yang paling bencek nih, ya istilah bencek itu kan, yang paling menyakitkan hati kita, saudara-saudara mau melayani dia, mendoakan dia, dan mengharap dia untuk bertobat. Nah itu baru kamu gereja. Jadi bukan soal masalah disiplin, oh bagaimana? Bukan, saudara. Saya dengan anak, ya kan, dengan anak gitu. Terus kemudian suatu hari saya telat, ya telat. Kemudian pintu dikunci. Kenapa? Papa kan didik. Anak nggak boleh telat. Anak telat, tunggu kamu di luar. Kan disiplin. Jadi. Papanya telat, dikunci anaknya. Ngamuk papanya. Kenapa? Ini ke rumah saya, kurang ajar kamu. Loh, papa kan didik saya. Kalau telat kan nggak boleh masuk. Tunggu sampai selesai. Sekolah kan juga sama. Teng, jam 7 gitu kan. Tutup pintu gerbang, tutup. Saya tanya, kalau yang datang itu kepala sekolah, pintu gerbang tutup, boleh masuk nggak ya? Saya tanya. Nah, saudara, antara jiwa dengan kelakuan di dalam organisasi, antara huruf dengan roh, itu beda. Jadi saya seorang kepala sekolah, saya punya wewenang membuka dan menutup pintu. Orang diizinkan atau tidak terlalu saya, terus saya masuk. Terus apa yang katakan? Nggak boleh Pak, Bapak telat. Tutup. Saya kepala sekolah. Kamu satan. Kamu tinggi mana dengan saya?
Kan aturan, Pak. Nggak boleh, Pak. Kamu tanya nggak kenapa saya telat? Ya pokoknya Bapak telat, tutup, selesai. Saudara, nggak ada hubungan kasih, nggak ada hubungan apapun, tutup aja, nggak mau tahu. Saudara, itu bukan gereja, itu bukan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah, bait Allah itu, saudara, hubungan antara jiwa dan roh dengan Kristus. Kenapa diukur kemudian dikeluarkan? Biar untuk bangsa-bangsa lain dari kemudian bait Allah yang di luar itu diinjak, dihancurkan. Silakan. Tetapi bait Allah yang baru, yang Yerusalem baru, kota suci yang baru, nggak mungkin diinjak-injak oleh siapapun. Tapi yang di luar itu, yang bait Allah Israel itu hancur semuanya, Tuhan biarkan. Seluruh bangsa menginjak-injak Israel sampai hari ini. Israel sampai hari ini troublemaker dunia. Saudara jangan pernah bela-belain Israel. Israel itu waduh gereja sampai nyumbang Israel apa gitu. Saudara nggak tahu. Israel yang sekarang bukan Israel itu. Israel yang sekarang adalah bait suci kita semua. Yang di dalam Kristus, tanpa mereka percaya pada Kristus, mereka bukan Israel. Mereka di luar pelataran bait Allah. Ya, oke, kita lihat ini ya. Nah, saudara, kota-kota besar itu saya tidak merinci ya. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang kedua. Ini bukti-bukti yang langsung dari Tuhan Yesus ya. Saya katakan bait Allah itu yang secara fisik literal historis yang ada di Israel itu sudah berhenti, tamat. Apakah nanti didirikan oleh antikristus saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti bahwa tidak mungkin mendirikan bait Allah yang seperti Tuhan Yesus karena sudah didirikan Tuhan Yesus dan tidak bisa dirobohkan. Apa itu? Yaitu kerajaan di dalam kematian Kristus di Golgota. Dan itulah bait Allah yang baru. Nah, ini perhatikan sob. Ayat yang pertama ya. Pasal 24 yang pertama Matius. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan gedung-gedung itu. Bait Allah. Ia berkata pada mereka. Ini paling dibenci kalimat ini surah oleh Tuhan Yesus. Kenapa ditolak Tuhan Yesus? Karena kalimat-kalimat Tuhan Yesus menghentikan semua keistimewaan dari seluruh kebangsaan Yahudi. Siapa yang memberikan? Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan menjadi bangsa yang aku pilih. Dan keturunanmu akan aku lindungi. Akan bawa ke tanah perjanjian. Itu semua Tuhan semua yang ngomong. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diapakan, saudara? Diruntuhkan. Bisakah yang diruntuhkan Tuhan engkau bangun kembali? Saya tanya. Bisa nggak yang diruntuhkan Tuhan kita bangun kembali? Matius pasal 27 ayat 51. Ya. Saya akan baca. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Pas itu ya. Dia berseru, dia serahkan nyawanya. Sudah genap, tetelestai. Jadi dia mati. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan pada saat yang sama juga terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan Wyatt menemukan bait suci, tabut perjanjian ditemukan. Itu hampir lebih dari 20 meter lebih. Dan ditemukan di atas tabut perjanjian itu. Sampai sekarang dirahasiakan. Dan dia ambil darahnya. Dan dia periksa kepada yang ahli darah. Ini darahnya apa? Waktu diperiksa, darah Tuhan Yesus sempurna. Dan tidak ada satu manusia punya darah seperti itu.
Dari mana kok bisa berpuluh-puluh meter di atas Tuhan Yesus mati, terus darahnya bisa netes ke tabut perjanjian? Dari mana? Nggak mungkin. Batu-batu gimana? Mampet ya di atas. Karena udah mampet. Bagaimana itu terus turun terus? Bagaimana, saudara? Nah, kalimat ini ada. Bukit-bukit terbelah gempa bumi. Jadi waktu Tuhan Yesus mati dan darah terakhir dia turun terus ke bawah dan dibukalah Tuhan. Tetesan darah itu turun. Namanya keajaiban. Terus dilihat arkeologi. Kok bisa netes dilihat? Ada lubangnya turun sampai ke atas. Berapa puluh meter. Dan mereka baru tahu, disinilah Yesus disalibkan. Nah, apakah itu betul atau tidak? Sebenarnya itu kan cerita yang diterima dan sebagai orang ahli semuanya. Benar atau tidak mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena kematiannya itu bersifat sesuatu yang betul-betul terjadi di dalam hidup kita, dan gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun di dalam tubuh Kristus. Jadi akhirnya apa yang disebutkan bahwa darah itu netes dan darah Yesus itu netes ke tabut perjanjian, seperti darah anak domba diambil dan harus dicurahkan di tabut pendamaian yang atas itu kasih darah, saudara. Itu terjadi persis seperti apa yang dikatakan Alkitab dilakukan dan terjadi mati, yang tidak mungkin terjadi karena ada bukit-bukit. Bisa terjadi. Kemarin saya baru terima satu berita, ditemukan Alkitab Perjanjian Lama yang lebih tua dari yang ada. Saudara, dengan kejadian sekarang ini, saudara harus tahu ya, kejadian sekarang ini di Soviet, di Uni Soviet atau di daerah mana gitu, 130 meter lebih. Jadi ini batu-batuan. Terus dia nambang kan, cari tambang gitu. Sudah ditemukan di situ, tiba-tiba dia ketemu dengan batu yang ditambang itu sepertinya kok nggak bisa. Dan mereka kemudian bor. Apa yang terjadi? Di situ ada satu ruangan dan batu-batu itu adalah tempat orang mati. Dan seorang gadis umur 30 tahun dengan tubuh yang bagus, yang masih awet karena itu es. Itu ada di YouTube. Dan kemudian gadis ini diperiksa semuanya. Tubuhnya semua utuh. Diperkirakan lebih dari ribuan tahun. Saudara, kita nggak tahu dunia ini dulu bagaimana sih, gitu kan? Kok ada orang dikubur itu ratusan di bawah tanah, gimana nguburnya? Saudara, kita tahu bahwa peristiwa tentang air bah. Dunia ditutup oleh Tuhan. Bagaimana dunia bergerak dan membentuk semua gerakan, membentuk pulau-pulau semua, kita nggak tahu. Semua dalam misteri Allah. Yang kita tahu cuma diselidiki. Oh, pernah gini. Oh, dulu tanah ini begini, diselidiki pertanahnya, begini serat-seratnya, oh, gelombang-gelombangnya. Oh, berarti ini ada, kemudian ditemukan. Saudara, di atas semua ditemukan tengkorak yang kepalanya itu hampir 1,5 meter. Hanya tulang tengkorak doang kepalanya. Segede apa? Segede hampir 1 meter lebih. Itu kalau kepalanya 1 meter, kita kan paling 20 cm. Nah, kalau 1 meter, berarti kan 5 kalinya. Jadi badannya orang gimana? 5 kalinya. Kalau saya 1,60 meter gitu kan, dikali 5, jadi berapa tinggi saya? 8 meter. Dan tulang-tulang itu sudah banyak ditemukan di berbagai tempat, di Peru, di mana sudah ada semua. Jadi zaman dulu manusia raksasa itu bukan karangan Alkitab. Dan itu ada di dalam penemuan-penemuan itu semua. Di China ada, di Eropa ada, di semua tempat ada. Jadi ada keturunan-keturunan yang dulu lebih besar lagi namanya Nephilim. Yang tingginya bisa lebih tinggi dari pohon. Karena ditemukan tulangnya aja ada yang sampai 4 meter, tulang kaki. Nah, tulang kita berapa? Dan gimana itu kalau gede seperti itu? Nah, ada yang utuh ditemukan. Jadi hampir sekitar 10 meter. Jadi ada manusia tingginya 10 meter. Terus ada film zaman dulu, ada orang gede sekali, orang cuma segini, dan orang itu hitam. Dan di film asli filmnya, itu tahun-tahun 1900 awal, 1900 awal.
Dan orang itu gede sekali, hitam. Oh, jalan. Ini rakyatnya semua di bawah. Kayak seperti kesaksiannya orang Israel. Ya. Itu raksasa-raksasa yang ada itu, aduh, orang kanan gitu. Wah, kita nggak bisa, itu nggak bisa lawan. Orang seperti gimana kita ngelawan? Nah, saudara, ini adalah satu kenyataan yang kita hadapi. Ya, oke, yang terakhir kita lihat ini ya. Saudara perhatikan. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Selama ini, saudara, kita berpikir apa? Oh, Tuhan Yesus yang kita lihat, oh, Tuhan Yesus lihat murid-muridnya. Saudara, bukan hanya Tuhan Yesus, saudara. Orang-orang kudus yang mati ini, itu juga menampakkan ke orang-orang, saudara. Ini kalimatnya nih. Jadi waktu Yesus bangkit, dia membangkitkan juga orang perjanjian lama, dibangkitkan oleh dia. Dan dikatakan di sini, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Kan kuburan mereka itu kan di batu-batu itu kan, lu gempa, keluar ya. Dan keluar itu, orang lihat semua. Dan di akhir zaman, saudara, ini akan terjadi lagi. Kebangkitan ini akan terjadi lagi. Dan itu lebih masif. Kenapa? Karena seluruh orang Kristen sudah akan diangkat oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan di udara. Dan itu dilihat semua. Dan masalahnya, saudara, kita termasuk yang diangkat nggak? Atau yang ditinggalkan? Ya. Sampai begini, saudara, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi kayak mereka melihat roh-roh halus itu. Karena malam itu kan gelap gulita. Waktu Yesus mati kan gelap gulita, 3 jam. Dan mereka bisa melihat roh itu kan berarti roh itu bukan roh yang gelap, roh yang terang. Ya. Jadi saudara, kita belajar hari ini adalah bait suci, bait Allah sekarang adalah bukan yang di Israel dan tidak akan dan tidak mungkin dibangun kembali. Jadi apapun yang saudara mengajarkan, saudara dengan dari mana, dari teman, dari pendeta, dari siapapun, yang mengajar bahwa akan diulang, dibangun kembali, saudara, itu melawan seluruh firman Tuhan dan melawan Yesus sendiri. Kalau orang ngajar seperti tanya, ada nggak ayat firman Tuhannya? Tunjukkan saya. Kapan didirikan kembali? Ada nggak? Satu saja. Kamu tunjuk pada saya. Yang akan didirikan kembali. Nggak ada. Jadi bait suci, bait Allah yang fisik di Yerusalem, surah itu sudah selesai. Coba kita lihat Efesus pasal 2. Ya. Paulus juga memberitahukan kepada kita. Kita lihat ini ya. Oleh karena ayat 18. Efesus pasal 2 18. Oleh karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun, nah sudah dibangun ya, di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, batu yang awal, batu yang sulung. Jadi kebangkitan sulung. Ciptaan di seluruh sebelum memulai, dialah pencipta yang sulung. Ini hari Kamis sudah saya jelaskan. Saudara kalau mau dengar silakan. Cosmic Christ. Dan itu dikatakan di sini, dengan Kristus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Siapa ini seluruh bangunan? Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Siapa bait Allah yang kudus dalam Tuhan? Gereja, kita semua orang percaya dibangun di dalam Kristus, dan bangunan itu menjadi bangunan yang indah sekali dan memukau sekali. Jadi tubuh kita ini, saudara,
itu lebih mulia daripada emas berlian yang kita pakai. Bercahaya lebih kudus. Ya, dikatakan di sini. Oke. Yang terakhir. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Nah, Saudara, ini Rasul Paulus mengingatkan kita. Gereja itu siapa? Bait Allah itu siapa? Sekali-kali kalau saudara sudah mengerti hari ini bait suci itu apa, bait Allah apa, gereja itu apa, saudara, kita harus men-setting seluruh pikiran kita. Gereja bukan gedung, bukan organisasi. Gereja adalah tubuh saya, karena ada tubuh Kristus. Itulah bait Allah yang sejati. Ini, ya, perhatikan. Ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ini jaminan dari Tuhan. Jika ada orang yang membunuh orang Kristen, membakar orang Kristen, menganiaya orang Kristen, membunuh Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus, menganiaya Tuhan Yesus, mencambuk Tuhan Yesus, semua orang yang tangan-tangannya ini menyiksa, membuat Yesus menderita. Saudara, Alkitab katakan tidak ada ampun. Jadi gereja Tuhan dimusuhi, dibakar, kemudian saudara, semua orang yang bekerja seperti itu, kalau mereka tidak datang pada Tuhan, mereka tidak bertobat, semua orang itu dikatakan dalam Alkitab, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sampai seperti itu. Bait adalah kamu. Jika kamu dimusuhi, Allah yang akan melawan. Jika kamu dibinasakan, Allah yang binasakan mereka. Jika kamu kemudian mengalami penderitaan, Allah akan melimpahkan seluruh murkanya pada mereka. Dan itu dijawab oleh Tuhan kapan? Di akhir zaman. Doa-doa orang kudus dibawa oleh Tuhan, dan dari doa orang kudus itu murka Allah akhirnya tercurah. Pasal 6, pasal 7, pasal 8. Doa orang kudus itu membawa hati Allah akhirnya murka dicurahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa orang kudus menuntut pada Allah. Di manakah keadilanmu Tuhan? Di manakah engkau? Di manakah kekudusanmu? Nah, waktu Allah melihat sudah waktunya, sudah diukur, dan Tuhan timpakan semuanya. Dan saudara, itu mengerikan. Sangat mengerikan. Tidak ada satu orang yang tidak ketakutan. Ya. Dan inilah satu jaminan dari Tuhan. Kita periksa diri kita. Apakah saya sadar bahwa saya adalah gereja? Bukan gedung ini, bukan mic-nya, bukan. Saya. Jadi kalau kita mau ibadah, saudara, mulai dari dalam hati kita. Sejak kita mau datang, saudara mulai berlatih apa? Menyiapkan hati diri kita untuk sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman. Surat kemuliaan kita ini dikatakan dalam Alkitab akan bercahaya dan dunia akan melihat, oh ini loh orang-orang bait Allah. Bait Allah tidak pernah dalam kegelapan. Bait Allah itu selalu bersinar terang dan radiansinya itu jelas dilihat orang semua. Kebaikan hati orang gereja, anak-anak Tuhan, dan kesabaran anak Tuhan. Wah, dunia tahu. Kenapa? Karena kita adalah bait. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang mulia, kami bersyukur hari ini. Jika kami mendapatkan jaminan kami adalah bait yang suci, dan Engkau adalah bait yang maha suci, maka kami mendapatkan satu hidup yang sudah diukur, satu hidup yang sudah ditakar oleh Tuhan. Dan hidup kami adalah bukan hidup untuk diri kami, hidup seperti dunia, tapi hidup adalah untuk memuliakan Engkau. Biarlah kesadaran kami akan kemuliaan Tuhan dan perjalanan serta pengorbanan penderitaan karya Kristus membawa kami untuk selalu sadar bahwa kami dihidupkan dari sebuah kematian.
Kami tidak pernah bisa menghidupkan diri kami. Tapi karena kematian Kristus yang mematikan kematian, yang membinasakan kami. Dan waktu kami percaya Yesus adalah mati bagi dosa-dosa kami. Dan disitulah bait Allah dibangun. Bukan dengan batu-batu yang bisa diruntuhkan, tetapi dibangun di atas batu penjuru, cornerstone. Dan di atas batu para rasul, pengajaran-pengajarannya. Dan disitulah bait Allah berdiri, kami berada di antara semua saudara kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk jaminan. Dan biarlah hati kami terus teguh memegang Engkau menjadi sandaran kami yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Saya serahkan kepada itu.